Miranda Okta Soleha. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah. Saya adalah mahasiswa KKN dari STAYO, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Mbak Devi. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan sistem ekonomi Islam dan konvensional ya Mbak ya. Baik, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaannya, yaitu tujuan dan prinsip. Dalam buku The Will of Nation, Adam Smith mengemukakan sebuah konsep ekonomi klasik atau ekonomi konvensional yang berikan batasan politis dan berikan ruang lebih kepada individu. Menurutnya, sistem individu memiliki kuasa penuh untuk mengalokasikan hartanya dan menggunakan sumber daya ekonomi menurut cara yang ia kehendaki. Secara prinsip, tidak ada yang salah dengan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith tersebut. Ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mengalokasikan hartanya, namun yang membedakannya adalah dalam ekonomi Islam juga dibahas mengenai bagaimana cara perolehan harta tersebut dan bagaimana cara pengalokasiannya untuk mencapai ekonomi yang dikehendaki. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal konsep scarcity atau kelangkaan yang menyatakan bahwa sumber daya alam yang ada bersifat terbatas, sehingga disiplin dari ilmu ini sendiri adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimum. Selanjutnya, ekonomi tidak membahas mengenai tujuan dari penggunaan sumber daya ini, sementara dalam ekonomi Islam yang merupakan goal-oriented disiplin tidak hanya membahas bagaimana cara mengalokasikan sumber daya alamnya yang terbatas tersebut, tapi juga membahas tujuan dari digunakannya sumber daya yang ada. Perbedaan yang kedua yaitu perbedaan mekanisme pasar. Ekonomi konvensional menganut prinsip pasar bebas, yang berarti bahwa setiap individu diperbolehkan untuk keluar masuk dalam pasar tanpa ada larangan. Menurut Adam Smith, pasar memiliki untuk menciptakan keseimbangan sendiri yang kemudian dikenal dengan istilah populer yaitu invisible hand. Mekanisme ini pada akhirnya akan memaksimalkan perolehan keuntungan, mendorong terjadinya inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan menciptakan keseimbangan harga. Sementara dalam ekonomi Islam tidak mengenal istilah invisible hand. Peran pemerintah sangat dipertimbangkan untuk mendorong proses produksi dan distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat. Bahkan dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah ini dilakukan oleh sebuah institusi yang bernama Al-Hizbah, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi pasar secara keseluruhan, mengawasi perindustriannya, dan juga mengawasi jumlah peredaran barang dan jasa di dalam masyarakat. Sistem kapitalisme distribusi kekayaan akan sulit dicapai karena modal merupakan barang privat yang tidak bisa diregulasi. Sementara dalam ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi sistem keadilan, yang dimana setiap hasil dari pembangunan harus dapat dinikmati dan didistribusikan secara merata. Instrumen-instrumen pendukung dan distribusi kekayaan ini seperti contohnya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf gitu. Terus selanjutnya perbedaan yang terakhir yaitu perbedaan keuntungan dalam sistem ekonomi konvensional. Tidak membahas atau mengatur mengenai bagaimana cara seseorang individu memperoleh keuntungannya. Hal ini mengakibatkan setiap individu dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan cara yang dikehendakinya. Selain itu, dalam ekonomi konvensional juga mengenal konsep yang namanya time value of money, yang artinya uang di masa yang sekarang memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan uang di masa yang akan datang,
sehingga ada harga yang harus dibayarkan oleh seorang pelaku ekonomi ketika dia meminjam atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi yang lainnya. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya dapat diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari transaksi-transaksi yang bersifat tolong-menolong. Perolehan keuntungan ini dituangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil, sehingga keuntungan ataupun kerugian yang dialami yang dari sebuah usaha akan ditanggung bersama-sama sesuai akad dan perjanjiannya. Sekian dari video saya tadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.